Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak hebat dimanapun berada. Selamat berjumpa dalam NTB Belajar dari Rumah, Sehat, Cerdas, Membanggakan. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia pada pelajaran geografi kelas 11 SMA, khususnya peminatan ilmu sosial. Meskipun mata pelajaran geografi ini dikhususkan bagi anak-anak yang memilih peminatan ilmu sosial, namun tidak menutup kesempatan bagi siapapun untuk mengikuti pelajaran kali ini, karena pada prinsipnya belajar bisa di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Tujuan pelajaran kali ini adalah peserta didik dapat memahami letak, luas, dan batas Indonesia. Yuk, persiapkan diri kalian. Jangan lupa mempersiapkan alat-alat mencatat yang dibutuhkan. Berbicara tentang posisi, kita pasti akan membayangkan mengenai letak atau lokasi suatu tempat atau wilayah. Kalau anak-anak mengingat kembali tentang materi kelas 10, kita pernah mempelajari tentang konsep lokasi yang akan banyak berhubungan dengan materi kita kali ini. Baik, kita mulai dengan letak wilayah Indonesia. Berdasarkan letak wilayah Indonesia dibagi menjadi 3. Yang pertama letak astronomi, letak geografis, dan letak geologis, yang masing-masing akan kita bahas satu persatu pada pelajaran kali ini. Letak astronomi adalah letak suatu wilayah berdasarkan posisi garis lintang dan garis bujur. Garis lintang dan garis bujur tersebut disebut dengan garis imajiner atau garis khayal. Disebut dengan garis khayal karena pada kenyataan sebenarnya garis tersebut tidak ada. Hal ini dilakukan untuk mempermudah anak-anak membedakan antara garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis imajiner untuk menentukan lokasi di bumi terhadap garis khatulistiwa. Artinya garis tersebut sejajar dengan garis khatulistiwa. Sedangkan garis bujur adalah garis imajiner yang ditarik dari kutub utara dan kutub selatan bumi. Nah, sekarang kita bicara tentang letak astronomi Indonesia. Anak-anak pasti tahu kan di mana letak astronomi Indonesia? Iya, letak astronomi Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Tolong perhatikan ya, untuk bujur Indonesia terletak di bujur timur. Yuk kita identifikasi daerah mana saja yang menjadi titik letak astronomi Indonesia. Kita mulai dengan yang paling utara. 6 derajat lintang utara terletak di Pulau W yang ada di Sumatera. 11 derajat lintang selatan merupakan wilayah Indonesia yang paling selatan, itu terletak di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Wilayah Indonesia paling barat, 95 derajat bujur timur, terletak di Sabang, dan yang paling timur terletak di Merauke pada posisi 141 derajat bujur timur. Garis lintang dan garis bujur memiliki dampak bagi Indonesia. Garis lintang menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropis. Untuk lebih jelas, perhatikan gambar iklim matahari berikut. Sedangkan garis bujur menyebabkan Indonesia memiliki 3 pembagian waktu, yaitu waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Waktu Indonesia bagian barat meliputi wilayah Sumatera, Jawa, sebagian Kalimantan seperti Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Sisanya yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur masuk wilayah Indonesia bagian tengah bersama dengan Bali, wilayah kita Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi. Sedangkan Maluku dan Papua masuk bagian Indonesia bagian timur. Sekarang kita bahas letak geografis.
Letak geografis didefinisikan sebagai posisi keberadaan suatu wilayah berdasarkan letak dan bentuknya di permukaan bumi. Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis, yaitu terletak di antara dua benua dan dua samudra. Benua tersebut adalah benua Asia dan benua Australia, sedangkan samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Berdasarkan letak geografis tersebut, Indonesia memiliki keuntungan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, tugas anak-anak untuk mengidentifikasi dan mencari contoh sebanyak-banyaknya mengenai keuntungan apa saja yang diperoleh Indonesia di bidang ekonomi, sosial, dan budaya tersebut. Yang ketiga, berdasarkan letak geologis. Indonesia terletak di antara pertemuan 3 lempeng besar yang terdiri dari 2 lempeng benua dan 1 lempeng samudra. Lempeng benua tersebut yaitu lempeng Indo-Australia di sebelah selatan, lempeng Eurasia di sebelah utara, dan 1 lempeng samudra yaitu lempeng Samudra Pasifik. Jadi di sini jumlahnya ada 3 lempeng besar yang terdiri dari 2 lempeng benua dan 1 lempeng samudra. Akibat dari tumbukan lempeng-lempeng tersebut menyebabkan Indonesia menjadi negara yang rawan sekali gempa dan memiliki banyak gunung api aktif. Lanjut dengan yang kedua mengenai luas wilayah Indonesia. Untuk luas wilayah Indonesia dibagi menjadi luas daratan dan luas perairan. Anak-anak tahu kan mana yang lebih luas antara perairan atau daratan? Iya, pintar. Yang lebih luas tentu saja perairan, karena 70% permukaan bumi tertutupi oleh air. Sebagaimana kita ketahui, luas daratan Indonesia adalah 1.913.578 km dan luas perairan lebih luas yaitu 3.257.483 km persegi. Jadi kalau anak-anak total keseluruhan luas wilayah Indonesia mencapai 5.171.061 km persegi. That's it, itu saja. Jadi anak-anak hanya fokus memperhatikan 2 hal tersebut yaitu luas daratan dan luas perairan. Namun penting bagi kita untuk mengetahui manfaat yang diperoleh dengan mempelajari luas wilayah Indonesia. Antara lain, kita bisa mengetahui berbagai suku bangsa, bahasa, pulau yang dimiliki oleh Indonesia. Yang kedua, kita bisa mengetahui berbagai hasil laut, hasil darat, segala sumber daya alam yang melimpah yang ada di udara, darat, dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi manfaat lainnya dengan mengetahui luas wilayah Indonesia. Tugas kita lah untuk menjaga semua sumber daya dan kekayaan alam tersebut. Jangan dirusak oleh perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Kita akan bahas yang terakhir mengenai batas wilayah Indonesia. Di sebelah utara berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia. Sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Di sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini, serta Timor Leste dan Australia menjadi batas Indonesia di sebelah selatan. Namun sayangnya banyak sekali konflik yang timbul pada batas wilayah tersebut dengan negara tetangga. Contohnya adanya perebutan wilayah teritorial, perebutan sumber daya alam yang ada di laut, serta perebutan wilayah perbatasan yang saling berdekatan. Itu tadi penjelasan mengenai letak, luas, dan batas Indonesia. Kita review kembali ya materi yang sudah kita pelajari bersama-sama. Tadi kita sudah membahas 3 macam letak Indonesia berdasarkan garis astronomi, geografis, dan geologi. Letak astronomi Indonesia seperti yang Ibu sampaikan pada awal pembukaan yaitu terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai
141 derajat bujur timur yang ditentukan berdasarkan garis lintang dan garis bujur, serta akibat yang ditimbulkan pada posisi seperti itu. Mohon untuk membaca kembali. Untuk letak geografis Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Masih ingat kan? Iya, dua benua itu adalah benua Asia dan benua Australia. Sedangkan dua samudra itu yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Dan untuk letak geologis Indonesia berada di antara tiga lempeng besar. Yang pertama, Eurasia, Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Kita juga sudah mempelajari luas daratan dan perairan Indonesia, di mana kita menemukan fakta bahwa luas perairan jauh lebih luas daripada daratan. Dan kita juga sudah sama-sama belajar mengenai batas wilayah Indonesia, baik di sebelah utara, selatan, barat, maupun timur. Semoga anak-anak paham ya dengan apa yang Ibu sampaikan. Demikian pembelajaran pada hari ini. Kalian juga dapat menyaksikan tayangan materi ini pada laman berikut. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan yang berlaku seperti menggunakan masker ketika bepergian, sering-sering mencuci tangan, lakukan social distance, serta menerapkan pola makan yang sehat. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.